Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga pada hari ini kita dipertemukan dalam kondisi yang baik ya. Pada video animasi pembelajaran week learning yang pertama ini, kita akan membahas mengenai populasi dan teknik sampling dari modul pengumpulan dan analisis data. Hakikat populasi dan sampling. Dalam dunia penelitian, populasi digunakan untuk menyebutkan kelompok objek yang menjadi sasaran penelitian atau merupakan keseluruhan dari objek penelitian. Dari sebuah sampel, peneliti akan menyimpulkan generalisasi yang diperoleh dari pengujian hipotesis. Agar data sampel representatif, maka diperlukan teknik atau cara bagaimana sampel diperoleh, berapa ukuran yang diperlukan. Sampel juga diambil dari sebagian populasi dengan menggunakan cara tertentu. Kemudian berdasarkan penentuan sumber data, populasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu populasi terbatas dan populasi tak terhingga. Dijelaskan mengenai populasi terbatas, yaitu populasi yang memiliki sumber data yang jelas batas-batasnya secara kuantitatif. Populasi tak terhingga, yaitu populasi yang memiliki sumber data yang tidak dapat ditentukan batas-batasnya secara kuantitatif dan hanya dapat dijelaskan secara kualitatif. Selanjutnya dilihat dari kompleksitas objek populasi, maka populasi dibedakan menjadi dua, yaitu terdapat populasi homogen dan populasi heterogen. Kemudian dijelaskan dari populasi homogen, keseluruhan individu dari anggota populasi relatif mempunyai sifat-sifat dan ciri-ciri yang relatif sama antar individu. Kemudian untuk populasi heterogen, keseluruhan individu dari anggota populasi relatif mempunyai sifat-sifat dan ciri beragam antar individu. Kemudian masuk pada sampel. Sampel adalah bagian dari suatu populasi yang diambil sebagai data penelitian. Pengambilan data sampel yang representatif dapat meningkatkan kepercayaan penelitian. Pada umumnya pengambilan sampel yang besar akan lebih baik karena mewakili populasi, karena sampel besar akan lebih akurat dan tepat, tetapi tidak ada gunanya mengambil sampel penelitian yang cukup besar jika diambil dari populasi yang tidak representatif. Kemudian faktor-faktor yang dipertimbangkan untuk menentukan sampel penelitian, yaitu terdiri dari satu, derajat keseragaman populasi. Kemudian yang kedua, terdapat derajat kemampuan peneliti mengenal sifat-sifat populasi. Dijelaskan dari derajat keseragaman populasi, yaitu populasi yang homogen cenderung memudahkan penarikan sampel, dan semakin homogen populasi, maka memungkinkan penggunaan sampel penelitian yang kecil. Sebaliknya, jika populasi heterogen, maka terdapat kecenderungan menggunakan sampel penelitian yang besar. Kemudian penjelasan dari derajat kemampuan peneliti mengenal sifat-sifat populasi. Dalam penelitian, biasanya derajat kemampuan peneliti untuk mengenali sifat-sifat populasi semakin kecil. Oleh karena itu, untuk menghindari kebiasaan sampel, maka dilakukan jalan pintas, yaitu memperbesar jumlah sampel. Dalam proses teknik sampling, pengambilan sampel dapat dilakukan melalui dua cara, yakni yang pertama terdapat random sampling atau probability sampling. Yang kedua terdapat non-random sampling atau non-probability sampling. Selanjutnya random sampling dan non-random sampling dijelaskan. Random diartikan juga dengan acak. Random sampling maksudnya adalah setiap anggota populasi mempunyai kesempatan atau peluang yang sama untuk terambil menjadi anggota sampel. Dengan teknik random sampling ini, peluang sampel dapat mewakili populasinya sangat besar. Sementara untuk non-random sampling, sebaliknya, untuk non-random sampling, peluang sampel dapat mewakili populasi sangat kecil. Dengan demikian, kesimpulan yang diperoleh melalui random sampling lebih baik dibandingkan dengan non-random sampling. Kemudian sampel yang diperoleh dari teknik random sampling ada tiga jenis, yaitu penarikan sampel acak sederhana atau simple random sampling. Yang kedua ada penarikan sampel acak terstruktur atau stratified random sampling. Yang ketiga terdapat penarikan sampel cluster atau cluster sampling. Dijelaskan dari ketiga penarikan sampel tersebut, yaitu yang pertama penarikan sampel acak sederhana, yang merupakan teknik untuk mendapatkan sampel yang langsung dilakukan pada unit sampling. Setiap unit sampling sebagai unsur populasi yang terkecil memperoleh peluang yang sama untuk menjadi sampel atau untuk mewakili populasi. Kemudian yang kedua penarikan sampel acak terstruktur, di mana teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional
dan sebaliknya. Yang ketiga yaitu penarikan sampel klaster dijelaskan. Dalam cara pengambilan sampelnya, dari semua anggota populasi diambil secara acak dengan memperhatikan strata yang ada dalam anggota populasi. Teknik non-random sampling, di mana pada teknik ini mempunyai kemungkinan lebih rendah dalam menghasilkan sampel yang representatif, terdiri dari 1. Sampling sistematis, 2. Sampling kauta, yang ketiga sampling insidental, yang keempat ada purpose sampling, yang kelima terdapat sampling jenuh, dan yang terakhir terdapat snowball sampling. Pada sampling sistematis dijelaskan, yaitu teknik penentuan sampel ini berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Kemudian untuk sampling kauta dijelaskan, teknik pengambilan sampel ini dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kauta yang diinginkan. Kemudian sampling insidental, teknik penentuan sampel ini yang diambil berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu peneliti. Kemudian selanjutnya ada purpose sampling, teknik penentuan sampel ini bertujuan tertentu dan berdasarkan orang yang ahli dalam suatu bidangnya. Kemudian sampling jenuh, teknik penentuan sampelnya, bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel, dan terakhir ada snowball sampling, teknik penentuan sampel ini yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian responden disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Dan cukup sekian penjelasan dari video animasi pembelajaran dari materi populasi dan teknik sampling. Saya ucapkan terima kasih dan sampai bertemu kembali.